Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk ketemu lagi. Nah, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan karena sampai video ini Mas Andi buat ya di bulan Januari tahun 2021, coronavirus masih belum selesai juga. Meskipun vaksin udah ada ya. Ya, mungkin di video kali ini Mas Andi akan lanjutkan pembahasan 5G-nya karena di video sebelumnya Mas Andi udah buat video introducing lah ya, perkenalan tentang apa sih 5G itu untuk kalian yang penasaran dan tertarik dengan 5G itu sendiri. Nah, di video kali ini mungkin akan Mas Andi sebutkan beberapa apa sih perubahan yang mungkin nantinya terjadi ketika 5G ini nantinya sudah diterapkan maksimal di negara kita. Tapi sebelum kesana mungkin Mas Andi boleh minta bantuan teman-teman sebentar ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa bareng-bareng untuk saudara kita, teman-teman kita yang ada di luar sana, korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, juga teman-teman yang khususnya di daerah Sulawesi yang terkena gempa, lalu di Kalimantan Selatan yang terkena banjir ya, yang ada di dekat Gunung Merapi, dan saudara-saudara kita yang ada di dekat Gunung Semeru ya, karena akhir-akhir ini sering mengeluarkan erupsi, juga untuk seluruh saudara-saudara kita yang ada di seluruh Nusantara. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan untuk kita semuanya. Semoga tahun 2021 ini akan berjalan lancar karena jujur aja teman-teman, banyak kejadian atau hal-hal yang di luar perkiraan Mas Andi pribadi yang akan terjadi di tahun 2021 ini, khususnya seperti meninggalnya beberapa tokoh-tokoh besar agama Islam, dan itu membuat sedikit, ini kalau boleh cerita ya, itu yang membuat pola pikir Mas Andi sedikit berubah. Tapi anyway, yang terpenting sekarang adalah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, semoga Tuhan selalu melindungi kita dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menyempatkan untuk berdoa bersama. Semoga dari sekian banyak doa yang diijabah oleh Tuhan, salah satunya adalah doa kita. Semoga juga kita semuanya yang berdoa hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nah kali ini Mas Andi akan lanjutkan videonya, yakni 5G ini sendiri. Apa aja sih perubahan-perubahan yang nantinya terjadi ketika 5G ini sudah diterapkan di Indonesia? Juga Mas Andi sedikit menyinggung ya, karena dari video kemarin ada dari kalian yang bertanya tentang sebentar, dari Follow Your Heart Nemo ya, kalau frekuensi sama dengan kalau frekuensi sama dan kegunaan fungsi masih sama dengan 4G, yang artinya peningkatan hanya terletak pada kecepatan, kenapa tidak dinamakan 4G++ saja? Sehubungan dari 1G ke 4G selalu ada inovasi ya. Memang sebenarnya 4G+ itu udah ada, itu adalah improvement dari 4G. Nah, kalau 5G ini gimana? Apakah melulu ada di kecepatan yang diimprove? Tentunya enggak ya, karena 5G ini didirikan enggak melulu tentang improvement kecepatan. Improvement yang lain adalah latency atau mungkin bahasa awamnya adalah jeda atau jarak ya. Jeda atau jarak di sini artinya apa? Misalnya teman-teman pernah main game online, Mobile Legends atau PUBG Mobile atau yang lain, pasti di situ ada yang namanya berapa milisecond, entah itu 16 milisecond atau 40 milisecond atau 100 milisecond ke atas. Semakin rendah angka tersebut, maka menunjukkan transfer data dari pemain ke server dan kembali lagi ke pemain semakin lebih real time. Yang dalam bahasa lainnya adalah ketika teman-teman memasukkan input suatu gerakan dengan suatu tombol di dalam game tersebut, jika milisecond dari teman-teman atau latency dari teman-teman ini rendah, maka yang teman-teman dapatkan dan teman-teman lihat adalah perubahan dari pergerakan itu sendiri secara real time. Kecuali kalau kalian punya latency ya, sekitar 200 milisecond, maka itu adalah angka yang cukup besar, di mana input yang kalian berikan di dalam sebuah tombol, maka itu akan berhasil dieksekusi dalam jeda 200 milisecond, sehingga teman-teman merasakan yang namanya lag. Nah, dalam 5G ini tentunya selain kecepatan, maka latency juga diperbaiki. Jadi dari informasi yang Mas Andi dapatkan, 5G ini menjanjikan transfer rate data yang lebih tinggi dan juga latency yang lebih rendah, yang artinya jeda pengiriman data dan penerimaan data ini hampir tidak ada delay sama sekali. Tapi selain game, juga akan ada banyak perubahan yang terjadi ketika latency ini semakin rendah dan kecepatan data transfer itu semakin tinggi. Nah, ini dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan atau startup nantinya untuk mengembangkan yang namanya cloud gaming ya. Memang cloud gaming itu udah ada dari beberapa tahun yang lalu,
tapi nantinya akan lebih optimal lagi ketika 5G ini sudah didistribusikan secara merata. Ada juga yang namanya cloud video editing. Nah, kalau sekarang teman-teman merasakan untuk sebuah proses editing video itu membutuhkan hardware yang cukup kuat untuk proses encoding dan decoding video itu sendiri. Ketika cloud video editing ini sudah dikembangkan dan sudah berhasil, didukung juga dengan adanya 5G ini, maka nantinya teman-teman cuma harus menyiapkan koneksi internet 5G yang stabil tanpa perlu yang namanya hardware yang kelas sultan. Jadi prinsipnya komputer yang kita gunakan hanya cukup untuk menampilkan data atau visualisasi dari proses editing kita, sedangkan proses editing itu sendiri akan dieksekusi pada hardware cloud yang sudah disediakan oleh perusahaan-perusahaan atau startup cloud nantinya. Tentunya ini sangat memudahkan, bukan khususnya untuk teman-teman yang punya PC low spec tapi ingin mendapatkan performa yang jauh lebih baik ke depan. Solusinya adalah 5G dan juga sistem cloud ini, entah cloud gaming atau cloud video editing. Cloud sendiri juga bisa dimanfaatkan ke banyak hal yang lain, tergantung dari bagaimana startup dan perusahaan tersebut memaksimalkan potensi yang ada. Nah, dalam satu contoh ini juga nantinya akan membuka peluang bagi entah mahasiswa atau siapapun yang melek akan teknologi. Jadi dari satu contoh ini diharapkan dapat memotivasi para calon-calon pekerja, mahasiswa dan juga developer-developer di luar sana untuk berinovasi lebih jauh lagi ke depan. Selanjutnya adalah drone. Teman-teman pasti tahu yang namanya drone. Nah, drone adalah salah satu kamera yang dapat dikendalikan jarak jauh menggunakan sebuah peranti atau perangkat yang terkoneksi dengan kita secara wireless. Sejauh ini drone masih memanfaatkan jaringan Wi-Fi untuk mengkoneksi antara controllernya dan juga perangkat drone itu sendiri. Menarik jika nantinya drone ini dapat memanfaatkan kemampuan 5G ini untuk pengendalian jarak jauh. Jadi bahasa gampangnya begini, kalau misalnya 5G ini sudah diterapkan di kota-kota, tentunya akan banyak pemancar-pemancar di kota kita atau di daerah kita. Drone hanya perlu memanfaatkan jaringan 5G itu untuk dikoneksikan ke sana, dan nantinya kita dapat mengendalikan drone itu untuk mengelilingi kota tanpa takut putusnya jaringan antara kita sebagai controller drone dan juga perangkat drone itu sendiri. Jadi nggak ada alasan yang namanya karena kebawa angin atau koneksinya terputus karena terlalu jauh, selama pengembang dari drone itu sendiri memberikan kapasitas baterai yang cukup untuk mengelilingi kota. Nah, itu tadi udah drone, lalu sistem cloud ya, entah itu cloud gaming, cloud video editing dan lain sebagainya. Selanjutnya 5G sendiri dapat memanfaatkan kemampuannya di bidang kesehatan. Sekarang sudah mulai dikembangkan yang namanya operasi jarak jauh. Kalau teman-teman semuanya tahu, operasi sekarang dilakukan oleh dokter di tempat dan waktu yang sama dengan harapan akurasi tinggi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan ketika proses operasi berlangsung. Nah, dengan adanya 5G ini, latency yang sangat rendah dan juga kecepatan data transfer yang sangat tinggi nantinya dapat dimanfaatkan oleh AI atau robot-robot yang sudah diciptakan untuk melakukan operasi terhadap pasien jarak jauh. Lah, kok robot? Ya, memang semuanya dikendalikan oleh kita ya sebagai manusia. Kita tetap punya hak kendali penuh terhadap AI atau robot tersebut. Tapi di sini bukan berarti robot dapat menggantikan profesi dokter. AI tetaplah AI, tidak dapat digantikan oleh manusia yang mempunyai kemampuan khusus berupa perasaan. Jadi hal ini tetap bisa diterapkan dengan asumsi ketika misalnya ya, Mas Andi kasih contoh, kalau ada satu pasien dari negara tertentu dan mempunyai penyakit khusus atau spesial yang harus ditangani oleh dokter yang benar-benar berpengalaman di bidangnya, maka ia harus menjalani suatu treatment atau andaikanlah operasi gitu ya. Dan operasi tersebut harus dilaksanakan di luar negeri. Maka nggak mungkin dong orang ini yang notabene mungkin bukan dari keluarga yang mampu dan ingin mendapatkan kesehatan dengan jalan operasi tersebut. Semua orang punya hak untuk mendapatkan hak kesehatannya. Jadi dalam hal ini teknologi 5G dapat diterapkan pada robot atau AI untuk mengoperasi. Yang mengoperasi tetap dokter, tetapi melalui perantara robot atau AI yang dikendalikan dengan jaringan 5G. Jadi si pasien ini tadi nggak harus terbang ke luar negeri, sehingga dokter dapat mengoperasi si pasien ini dari jarak jauh. Diharapkan dapat mengatasi masalah ini sebaik mungkin. Nah, ini juga membuka peluang bagi dokter-dokter yang ada di suatu negara dapat ditugaskan ke luar negeri dengan sarana ini. Tapi ya kembali lagi, semua itu masih dikembangkan. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini Mas Andi nggak menggurui ya. Di sini Mas Andi sharing aja atas apa yang Mas Andi selama ini ketahui dan Mas Andi dapatkan, dan Mas Andi ingin membagikannya kepada kalian. Jadi kalau ada satu hal atau satu poin yang menurut kalian Mas Andi salah, kalian bisa koreksi
di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya, hal yang mungkin sekarang sudah mulai banyak dikembangkan dan harusnya akan lebih sempurna ketika 5G ini adalah sistem autopilot car atau kendaraan yang dapat dijalankan dengan mode autopilot, di mana si supir atau manusianya ini tinggal mengontrol bagaimana jalannya perjalanan itu. Nah, hal ini nantinya akan sangat memudahkan bagi seluruh driver, khususnya driver barang ekspedisi yang ada di seluruh negara di dunia ini. Karena ya kita semua tahu lah ya, job sebagai driver bukanlah hal yang mudah. Dengan adanya perkembangan 5G ini diharapkan dapat diterapkan pada hal ini. Memang saat ini beberapa produsen atau brand ternama seperti Tesla dan lain sebagainya sudah mulai memproduksi yang namanya mobil listrik plus fitur autopilot. Nah, kenapa sih semua kendaraan otonom atau kendaraan yang berbasis dengan autopilot ini membutuhkan jaringan 5G? Karena pada dasarnya autopilot membutuhkan beberapa data, misalnya real time traffic. Ya tentu aja dong, nggak mungkin AI dapat memproses dengan sempurna data yang mempunyai kualitas lag yang sangat tinggi. Kalau misalnya ada kendaraan di depan yang ngerem, sensor dari real traffic kendaraan ini akan melakukan report atau laporan dengan jeda sepersekian detik, maka itu akan sangat berbahaya tentunya. Bisa-bisa nabrak yang ada di depan dulu sebelum sensor menyadari kalau kendaraan di depan sudah melakukan pengereman. Ya, sensor sudah mendeteksi, tapi laporan tersebut baru sampai di CPU dan baru diproses sekian detik setelah laporan diterima. Itu terjadi karena latency yang tinggi. Jadi dengan adanya 5G ini, dengan latency yang rendah, diharapkan real data traffic yang ada di jalanan dapat dilaporkan oleh sensor kepada CPU secara real. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau nantinya banyak truk, kendaraan, atau yang lain sebagainya lah yang akan banyak menggunakan mode autopilot setelah 5G ini ada. Biar nggak pesawat doang yang bikin sistem autopilot. Nah, sistem ini juga dapat diterapkan ketika perusahaan taksi online atau ojek online atau lain sebagainya yang membutuhkan real data dari drivernya, di mana drivernya sekarang berada, laporan harian dan segala macam. Nah, semuanya dapat diterapkan tergantung dari bagaimana si company atau perusahaan atau instansi ini membutuhkan. Tentunya masih banyak perubahan-perubahan lain atau improvement lain yang dapat terjadi dengan syarat ketika 5G ini sudah merata dan dapat dinikmati oleh semua kalangan di semua daerah dengan baik dan optimal tentunya ya. Ya, kayaknya oke, segitu dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga di tahun 2021 ini semuanya dapat berjalan dengan sesuai rencana. Kita semua mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya dapat lebih baik lagi ke depan. Mas Andi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.